Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya, channel yang membahas tentang budaya yang ada di seluruh dunia. Dan kali ini saya ajak Anda untuk ke sebuah kota yang ada di Italia ya, tepatnya di kota Pompei. Nah, sebelum saya lanjut lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Oke guys, ngobrolin soal Pompei. Pompei ini merupakan lokasi ya, atau tempat yang kaya dengan peninggalan bersejarahnya. Dan kota ini terkubur ya karena adanya letusan gunung berapi. Nah, ada fakta-fakta guys tentang kota Pompei ini yang bisa Anda ketahui ya. Nah, waktu itu guys, di sini memang sudah sudah ada suatu komunitas masyarakat yang sebenarnya bukan komunitas sih, tapi lebih cenderung ke arah kota ya. Dan masyarakat di sana itu sudah tinggal menetap, dan waktu itu pada tahun 79 orang Pompei tidak tahu bahwa Vesuvius, nah gunung yang ada di sana itu merupakan gunung berapi itu akan meletus ya, karena memang selama ini belum pernah meletus ya, sekitar lebih dari 1800-an tahun. Tapi saat itu terjadi gempa bumi yang kecil ya, dan itu sering sekali, tapi warganya itu tidak terlalu menghiraukannya guys. Terus kemudian Pompei itu ternyata sebenarnya bukan berasal dari budaya Romawi ya, tapi berasal dari budaya Yunani malahan. Nah, Pompei didirikan abad ke-6 sampai atau kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi ya, tapi pada abad ke-3 sebelum Masehi ternyata ditaklukkan sama Romawi. Nah, penggalian di sana itu kemudian ditemukan benda-benda tertentu yang berasal dari budaya Yunani ya, yang menandakan bahwa tempat itu bukan berasal dari masyarakat Romawi kuno. Terus kemudian Pompei ini fakta berikutnya ya, terkubur kurang lebih 1500 tahun setelah letusan Vesuvius yang menghancurkan kota Pompei. Nah, tahun 1599, nah ini secara tidak sengaja ditemukan oleh arsitek Italia yang namanya Domenico Fontana ketika sedang menggali terowongan air ya guys ya. Nah, baru pada tahun 1748 penggalian purbakala Pompei ini dimulai oleh Karl Weber, ini seorang insinyur Swiss, dan penggalian itu masih berlanjut sampai sekarang guys. Oke guys, ngobrolin soal Pompei. Nah, orang Pompei itu benar-benar sial ya orang-orang di sana ya, karena biasanya angin yang bertiup ke arah barat daya pada waktu itu, di musim itu maksudnya, selama periode musim panas ternyata berhembus ke arah kota tersebut ya. Nah, akibatnya abu letusan maut itu langsung mengarah ke kota Pompei guys. Oke, selanjutnya guys, Gunung Vesuvius yang ada di dekatnya kota Pompei ini adalah satu-satunya gunung berapi yang ada di dataran Eropa dan paling mematikan dalam sejarah manusia. Nah, diyakini sejak tahun 79 Masehi, nah gunung ini telah meletus 200 kali dan tidak ada letusan sejak 1944. Tapi bukan berarti sekarang sudah mati, enggak, masih masih aktif. Nah, letusan tahun 79 Masehi ini hanya sehari setelah festival Dewa Api Romawi yang namanya Dewa Vulkan. Nah, ini tanggal 24 Agustus 79 Masehi. Nah, abunya itu kemudian mengubur tidak hanya kota Pompei sebenarnya, tapi yang terkenal dan terbesar kayaknya sih Pompei ya, tapi juga kota Stabial sama Herculaneum. Kemudian Pompei terkubur di bawah 4-6 meter di bawah tanah. Nah, abunya justru melestarikan kota ini ya guys ya, dan memberikan informasi arkeologi yang tidak tertandingi tentang kehidupan sehari-hari. Nah, lapisan abu dan batu apung dan kurangnya udara dan kelembapan justru membuat
artefak yang ada di sana itu terpelihara dengan sempurna. Dan Pompei ini adalah kota peristirahatan yang sebenarnya dihuni ya waktu itu sama orang-orang kaya Romawi maksudnya, dan rumah bagi 15.000 orang. Nah, kota ini guys memiliki sistem air yang kompleks, gimnasium, pelabuhan, stadium, dan amfiteater. Nah guys, ngobrolin soal hal-hal yang buruk ya tentang kota Pompei. Pompei ini merupakan kota yang sebenarnya dikatakan adalah kota yang penuh dengan maksiat ya. Di sana waktu itu ada di zaman Victoria ini sampai ada bangsawan yang tidak mau melihat ini ya ketika pembukaan, dan kemudian ada dipertontonkan artefak dari sini, kemudian disuruh menyingkirkan untuk diteliti di tempat yang lainnya karena di sana ada hal-hal yang sangat dikatakan sangat mesum ya, karena waktu itu di zaman Victoria hal-hal yang berbau seperti itu memang sangat tabu ya guys ya, meskipun itu di Eropa ya, beda dengan zaman sekarang mungkin ya yang tidak begitu ditabukan. Terus kemudian untuk semacam itu ya, artefak yang berupa manusia itu apakah itu asli? Iya, sebenarnya itu asli guys ya, tapi dari sisa manusia yang terkubur kemudian muncullah rongga ya, rongganya itu kemudian diisi dengan semacam semen, cairan semen ya, seperti bisa Anda lihat di layar monitor, dan itu kemudian bisa menunjukkan tadinya itu apa ya, rongga-rongga seperti itu ternyata manusia ya setelah dibuka. Oke guys, gitu aja untuk informasi hari ini kali ini maksudnya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Saya Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.